morning, everyone. Welcome to my video. My name is Evina Taliatisa Gracia Tarigan, and I'm from 60 class, and my student's number is 171202141. And for today's video, I would to share about consecutive interpreting from from English to Indonesia. Without any further ado, let's start the video. When I started my first impact investment company in 1999 to fund clean tech ventures, I found out that most people had a difficult time grasping and accepting the idea of putting investment dollars to work in sustainability. After all, the essence of sustainable investment is to create a better world for the future than the world we inherit. Ketika saya memulai perusahaan investasi, yang paling bertampak kepada saya yaitu pada tahun 1999 untuk mendanai usaha clean tech. Saya menemukan bahwa kebanyakan orang mengalami kesulitan memahami dan menerima gagasan untuk menempatkan dana mereka pada investasi dengan cara berkelanjutan. Bagaimanapun, inti dari investasi berkelanjutan adalah untuk menciptakan dunia yang lebih baik bagi masa depan daripada dunia yang kita warisi saat ini. In America, I believe our historical Puritan inheritance creates an additional burden, an unconscious prejudice that goodness is not profitable and that the real profits belong to the people at the edge of the law or morality or both. I am surprised at the enduring strength of this unfortunate legacy. 20 years later, we still try to breathe in polluted world, desperately hoping to understand and believe in the profitability of doing the right thing. Di Amerika, saya percaya warisan dari Puritan yang menciptakan berbagai beban tambahan kepada masyarakat. Prasangka tidak sadar bahwa kebaikan tidak menguntungkan dan bahwa keuntungan nyata adalah milik orang-orang yang berada di hukum atau moralitas dan memiliki keduanya. Saya terkejut dengan kekuatan abadi dari warisan malang tersebut. 20 tahun kemudian, kami masih mencoba untuk bernafas di dunia yang tercemar. Namun, kami sangat berharap untuk memahami dan percaya pada keuntungan melakukan hal yang benar. Why do so many otherwise well-educated people still fail to understand the long-term causes and effects of pollution and climate change, and of pandemic and also racism? No wonder we fail to have long-term solution. In my opinion, education is ultimate cure for this long-term malfunction of the human condition. We have a tendency in America to ignore the long-term effect of this unfortunate condition in some vague hope that a solution will be found by luck, no much of a strategy. Mengapa begitu banyak orang yang berpendidikan tinggi masih gagal memahami penyebab dan efek jangka panjang dari polusi, perubahan iklim, hingga pandemi juga kasus rasisme? Tidak heran kita gagal memiliki solusi panjang tersebut. Menurut saya, pendidikan adalah obat utama untuk kerusakan jangka panjang kondisi manusia saat ini. Kita memiliki kecenderungan di Amerika untuk mengabaikan efek jangka panjang tersebut dari kondisi yang tidak menguntungkan, dengan harapan yang samar-samar bahwa solusi yang akan ditemukan adalah sebuah keberuntungan. Itu adalah strategi yang sungguh tidak banyak. Environmental education. The first issue with environmental education is that it has historically not been required in most schools in America. In addition, it tends to become a political issue even to teach the environment when it is really a matter of science and factual analysis. When the SAIL Sustainable Foundation was created a few years ago, at first the nation was trying to underwrite the teaching of climate change in California public school, where it was not being taught
at all. Hal pertama yaitu edukasi lingkungan. Masalah pertama ini terjadi dengan pendidikan lingkungan. Bahwasanya secara historikal tidak diperlukan di sebagian besar sekolah di Amerika. Selain itu, hal ini cenderung menjadi masalah politik, bahkan untuk mengajarkan lingkungan pada anak-anak bermasalah pada ilmu pengetahuan dan analisis faktual anak tersebut. Ketika yayasan berkelanjutan yang bernama SAIL dibuat beberapa tahun yang lalu, sumbangan pertamanya adalah untuk 10 helai menanggung pengajaran perubahan iklim di sekolah umum pada California, di mana itu tidak diajarkan sama sekali. It therefore becomes a challenge for educators to obtain the necessary resources to teach environmental science. The Inverness Associates of Berkeley CA-based organization reports that although there is a general awareness and desire for environmental education in America public schools, they face challenge in making environmental sustainability a priority, getting organized, providing leadership, funding initiatives, and finding time and resource to devote the effort. Karena hal tersebut menjadi tantangan bagi pendidik untuk mendapatkan sumber daya yang diperlukan untuk mengajarkan ilmu lingkungan hidup. Menurut Inverness Associates, sebuah organisasi yang berbasis di Berkeley CAA melaporkan bahwa meskipun ada kesadaran dan keinginan umum untuk pendidikan lingkungan di sekolah-sekolah umum Amerika, mereka berkata menghadapi tantangan tersebut dalam menjadikannya kelestarian lingkungan sebagai prioritas, menjadi terorganisir, memberikan kepemimpinan, inisiatif pendanaan, dan menemukan waktu dan sumber daya. Hal itu membutuhkan waktu yang mencurahkan kemampuan sangat sulit. In 2018, the state of California dedicated $4 million to K-12 environmental education intended for school and teachers to plan field trips to do more hands-on environmental learning. However, it's not clear how field trips will be conducted during a pandemic. Pada tahun 2018, negara bagian California mendedikasikan $4 juta untuk pendidikan lingkungan menurut kurikulum 2012. Hal ini ditunjukkan bagi sekolah dan guru untuk merencanakan kunjungan lapangan dan melakukan lebih banyak pembelajaran lingkungan hidup secara langsung. Namun, tidak jelas bagaimana kunjungan lapangan itu akan terlaksana selama pandemi ini. Investing in the future. Proper environmental education not only can initiate an interest in sustainability for students, but it can also provide basic factual knowledge underlying environmental science and awareness of climate change issue and possible solution. Public and private universities around the country now offer substantial program that prepare students for a variety of fields important to the environment like energy, water, healthcare, agriculture, and more. Hal kedua, investasi di masa depan. Pendidikan lingkungan yang tepat tidak hanya dapat memulai minat dalam keberlanjutan bagi siswa, tapi juga dapat memberikan pengetahuan faktual dasar yang mendasari ilmu lingkungan tersebut, dan kesadaran akan isu-isu perubahan iklim dan juga kemungkinan memberikan solusi. Universitas negeri dan swasta di seluruh negara sekarang menawarkan program yang bernama substansial, yang mempersiapkan mahasiswanya untuk bekerja di berbagai bidang penting bagi lingkungan, seperti energi, air, perawatan kesehatan, pertanian, hingga banyak lagi. So that's all about my consecutive interpreting. Thank you so much for watching and see you in the next video.